Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Baiklah, kakak-kakak, giliran di kelas kami, di kelompok kami, kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang model pendidikan gerak. Nah, di sini kami menggambar bunga. Tadi tidak tahu mau gambar apa, bingung gitu kan. Jadi kami menggambar bunga. Ya, di sini ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini melambangkan kekuatan dan ketahanan. Bunga apa? Bunga apa? Bagaimana seorang guru PJOK ya tetap kuat dan tahan ketika menghadapi Cobaan Banjur. Coba merancang filosofi ya. Kuat ya, kuat maksudnya di sini kita lebih memperhatikan lah tumbuh kembang anak tadi dalam gerak. Ya, di sini ada tumbuh, di sini ada kolaborasi antara bunga, daun dan tangkai. Bagaimana seorang guru berkolaborasi bersama murid ya untuk melakukan aktivitas gerak pada saat berolahraga. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini kami ada 4 item yang akan disampaikan ya, indikatornya. Yang pertama itu pengertian gerak, yang kedua itu landasan filosofi pendidikan gerak, yang ketiga itu kerangka model pendidikan, yang keempat itu kelebihan pendidikan gerak. Nah, selanjutnya di pengertian gerak dan landasan filosofi pendidikan gerak akan disampaikan oleh Kak Irwan. Silakan Kak Irwan. Jangan nyanyi Kak Irwan. Jangan. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin saya tambah sedikit tentang filosofi bunga ya. Oke, kita membuat sebuah bunga itu atas dasar gerak. Itu ibarat sebuah akar yang akan menghasilkan beberapa tangkai, daun dan bunga yang indah. Karena di sini akan kita kupas satu persatu, part by part, one by one, step by step. Oke, jadi memang pada dasarnya ini gerak ini ibarat sebuah akar yang akan memberikan sebuah batang atau pohon yang berbentuk aktivitas PJOK yang kuat gitu. Itu dasarnya itu adalah gerak. Oke, jadi mungkin akan jangan terlalu ini ya detail gitu ya. Oke, ada satu pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Pertanyaan tersebut adalah apakah murid perlu diajari atau dilatih gerak dasar yang sudah dikuasai? Kakak-kakak kan sudah tahu gerak dasar yang diajarkan itu maaf untuk kelompok berapa sebelumnya. Untuk anak SD itu memang sangat perlu diajarkan gerak dasar tersebut, karena gerak dasar tersebut itu akan kita kembangkan pada tahap atau fase-fase selanjutnya. Oke. Alasannya kenapa gerak dasar itu perlu dilatih? Ya, karena gerak dan keterampilan khusus lainnya yang akan berkembang baik jika murid sudah menguasai dan terampil menggunakan gerak dasar fundamental. Oke. Apa itu gerak dasar fundamental? Gerak dasar fundamental adalah kayaknya butuh minum. Apa kita ice breaking dulu, nyanyi dulu gitu? Oke. Semakin terlatih gerak dasar fundamental, maka akan semakin baik hasil belajar dan tingkat penguasaan murid terhadap gerak dan keterampilan yang sifatnya khusus. Jadi oleh karena itu penting agar guru PJOK mengajar dan melatih gerak dasar fundamental ini secara cermat mulai dari ketika kita berada di usia TK, kelas-kelas rendah di SD. Itu dasarnya. Itu yang menjadi gerak dasar fundamental. Maka gerak dasar ini harus dipahami untuk guru-guru, kakak-kakak yang ada di tingkat-tingkat dasar. Karena berbagi pengalaman, memang ketika gerak dasar, gerak fundamental ini tidak diajarkan dengan baik,
dan cermat di tingkat fase-fasenya, tingkat dasar, tingkat awal, maka tingkat lanjutan itu sulit untuk melakukan pengembangan gerak dasar. Oke, kita lanjut. Oke, kita langsung masuk ke pengertian model pendidikan gerak dasar. Oke, apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar? Pendidikan dasar atau disebut dengan movement education itu adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education atau PJOK dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan gerak dasar. Ingat, yang menekankan pada komponen dan konsep gerak. Jadi gerak ini sangat penting. Kalau tidak ada akar, bunga dan daun ini tidak akan bisa tumbuh dan menjadi indah. Jangan sampai tidak ada akar otak menjadi, jangan. Nanti konsepnya berbeda pula. Tapi kalau di sini bukan tidak ada akar otak terjadi. Ini memang inilah dia akar-akarnya. Oke, komponen gerak pendidikan dasar, pendidikan yang dimaksud dengan pendidikan gerak itu sendiri itu adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau udah sama ya? Udah dari ya? Sampai ini gara-gara tidak ada kehautan penjadi. Oke, kita langsung masuk ke filosofi pendidikan gerak. Berdasarkan definisi di atas yang kita sebutkan tadi, pendidikan gerak itu tidak mengacu pada konsep dan komponen olahraga. Dia acuannya bukan di teknik dasar, peraturan, batas-batas lapangan atau taktik dan strategi ya. Ingat, landasan filosofi pendidikan gerak ini bukan dari teknik dasar, ukuran lapangan, batas-batas lapangan, peraturan atau teknik dasarnya. Ingat, bukan. Kita bicara tentang pendidikan dasar yang dasarnya lagi teknik dasar, peraturan, batas-batas lapangan itu udah fase pengembangan, dan masuk dalam fase pengembangan yang bisa dikatakan ini hanya bisa digunakan pada fase E, F dan selanjutnya. Kalau misalnya fase ini kita gunakan pada fase A, B, C, D, itu mungkin sulit gitu. Karena gerak dasar itu sebenarnya hanya untuk A, B, C, D itu gerak dasarnya atau gerak fundamental. Jangan masukkan dulu ke teknik dasar gitu. Kenapa filosofi pendidikan gerak itu bukan teknik dasar atau peraturannya gitu. Jadi pendidikan gerak itu pendidikan gerak mengajak murid untuk melakukan berbagai gerak dasar sebagai landasan untuk menunjang berbagai aktivitas PJOK. Jadi penunjang. Jadi jangan ini ya. Kalau udah gerak dasarnya udah komplit, udah sip, udah paten diajarkan oleh kakak-kakak semua, maka aktivitas PJOK untuk selanjutnya itu mudah, enak, lancar dan berkembang dengan pesat. Gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kelas Pak Irwan. Oke, terima kasih kepada Pak Irwan sudah memberikan pemaparan tentang pengertian gerak dan landasan filosofi ya. Bawahnya pengertian gerak ini mungkin kakak-kakak sudah paham dan mengerti ya. Di sini ada dua bagian, yaitu komponen gerak dan konsep gerak. Komponen gerak ini termasuk tadi gerak lokomotor dan non lokomotor. Sedangkan konsep gerak ini ada berapa bagiannya, bisa kita turunkan ke bawah seperti konsep tubuh, yaitu apa yang bergerak, konsep ruang, ke arah mana gerak dilakukan, konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, yang terakhir konsep
keterhubungan dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan. Ya, itu salah satu dari konsep gerak. Oke, selanjutnya Kau panggil Kak. selanjutnya masih ada dua pemaparan yang disampaikan oleh Kak Acep, yaitu tentang kerangka model pendidikan dan kelebihan pendidikan gerak. Silakan kepada Pak Acep untuk memberikan pemaparan tentang pengertian tersebut. Terima kasih. Terima kasih Kang Heru atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya lebih simpel aja di sini karena pada hakikatnya udah juga dijelaskan tadi oleh Kak Irwan, tinggal menambah dan juga sudah dijelaskan dari dua kelompok sebelumnya. Ya. Jadi di sini yang pertama adalah kerangka model pendidikan gerak. Yang perlu kita garis bawahi kata kuncinya di sini. Kerangka model pendidikan gerak adalah semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak jumlah dan intensitas tema keterampilan dan semakin dalam konsep gerak yang akan disampaikan. Itu kata kuncinya untuk kita merancang kerangka model pendidikan gerak. Dalam modul kakak-kakak juga sudah ada, di situ ada berlian kurikulum atau kurikulum diamond. Di situ sudah menggambarkan tentang tahapan gerak sesuai dari kelompok umur. Yang pertama adalah membangun fondasi. Itu diperuntukkan untuk TK sampai kelas 5. Di mana membangun fondasi di sini adalah menekankan gerakan-gerakan fundamental atau gerakan dasar, tadi sudah disampaikan oleh Kak Irwan. Yang kedua adalah mengeksplorasi kemungkinan. Ini diperuntukkan untuk kelompok kelas 6 sampai kelas 8. Ya, di mana di sini peserta didik menggunakan keterampilan dan konsep gerak. Dia menggunakan keterampilan dan konsep gerak. Bagaimana cara menggunakannya dalam setiap pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mengembangkan keahlian. Itu untuk diperuntukkan kelas 9 sampai kelas 12. Di mana di sini mereka mengembangkan keahlian telah didapatkan di sebelumnya. Mereka mengembangkan lagi konsep gerak itu. Nah, ini untuk kerangka model pendidikan gerak. Sedangkan untuk kelebihan model pendidikan gerak, ya saya tidak terlalu banyak komen di sini. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Imam. Ya itu saya rasa sudah cukup jelas lah. Mungkin ini bisa saya sampaikan Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kakak. Selanjutnya saya serahkan kepada fasilitator kita, Kak Maisa. Baik, kakak-kakak, saya pikir cukup 3 kelompok itu ya.